Kelompok Tanjung Putus ingin memperkenalkan diri. Saya Anissa Hairi dan ini rekan-rekan saya. Saya Yoga. Saya Ibeda. Saya Messi. Saya Anita. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berada di rumah Pak Karyatno yang akan kami wawancarai. Kami akan mewawancarai tentang sejarah pada masa Soeharto. Nah, mari kita simak video wawancara dari kelompok kami. Baiklah, di sini kami sudah bersama orang yang akan kami wawancarai. Kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyatno. Saya bekerja sebagai PNS, yaitu sebagai guru SD, di mana saya sekarang ini sedang masih dinas. Jadi apa yang akan ditanyakan sebisanya saya jawab. Baiklah, di sini kami langsung saja menanyakan apa yang akan kami tanyakan kepada Bapak Riyatno. Pak, bagaimana perbedaan pendidikan pada zaman Soeharto dan zaman sekarang? Dan fasilitas apa saja yang diberikan dari sekolah pada zaman Soeharto? Perbedaan dari pendidikan pada zamannya Soeharto dengan zaman sekarang ya. Pada zaman Soeharto itu berlangsung dari tahun 1968 sampai 1988. Itu disebut dengan Orde Baru. Jadi untuk pendidikan pada masa Soeharto, pendidikan juga diutamakan, yaitu pada pendidikan pada zamannya Soeharto ini juga ada istilahnya untuk biaya-biaya pendidikannya juga. Ya, pada zaman Soeharto terkenal dengan biaya pendidikan yang namanya Super Semar. Kalau sekarang, pada zaman sekarang perbedaannya ya kan, sekarang KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kalau dulu biaya siswa Super Semar. Jadi pada masa pendidikan masa Bapak Presiden Soeharto itu pendidikan masih sulit. Kenapa? Kalau kita mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kita harus ke kota. Dan fasilitasnya juga masih terbatas. Tetapi pada masa itu untuk anak belajar itu istilahnya masih kurang bersemangat gitu. Jadi anak-anak masih banyak membantu orang tua. Kalau sekarang sarananya lebih lengkap, dan pada pendidikan masa Soeharto juga ada yang namanya wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 1984 itu sudah ada wajib belajar, tapi hanya masih tarat SD, jadi dia wajib, nggak ada. Kalau sekarang wajib belajarnya itu sudah sampai SMA, wajib belajar 9 tahun. Nah, sudah sampai SMA, dan biaya yang dibantukan sama anak didik sekarang pun lebih merata. Jadi ya, inilah yang bisa saya apakan perbedaan pendidikan pada zaman Bapak Soeharto dengan pendidikan yang sekarang. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan sama teman saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keadaan ekonomi pada masa Soeharto? Waktu masa Soeharto pekerjaan Bapak apa? Apakah mencukupi kehidupan? Apakah sempat mengalami krisis ekonomi? Ekonomi pada zamannya Bapak Soeharto itu masih sulit kalau dibandingkan juga dengan sekarang. Ekonomi pada zamannya Soeharto itu gaji daripada pekerja minim.
tetapi kebutuhan juga harganya masih murah. Jadi apa yang kita dapat dari hasil kerja kita masih bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, walaupun dia tidak lebih, tapi masih dia mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi untuk sandang, papan itu masih belum mencukupi. Kalau untuk pangan dari hasil bekerja itu sudah mencukupi, karena harga pada masa itu lebih murah dan dia sebanding dengan pendapatannya. Jadi pada waktu itu kalau untuk ekonomi masa Bapak itu kalau kita beras masih sekilo itu masih 90 rupiah. Nah, kalau kita 5 rupiah itu, limper itu 5 rupiah. Nah, itu kalau beli es dapat 5 pada masa itu. Nah, jadi di mana lahirnya Orde Baru itu, Bapak lahir di zaman Orde Baru. Bapak mengalami Orde Baru, di situ ada Gestapo itu, karena Orde Baru itu dimulai dari tahun 1967-68. Di situ pada masa itu juga terjadi krisis di bulan Mei tahun 1998. Mei 1988, di mana krisis ekonomi dari luar negeri berdampak juga dengan Indonesia. Disitulah ambruknya Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi yang pada waktu gencar-gencarnya dipimpin oleh Bapak Amin Rais. Jadi kalau perbedaan ekonomi dulu dengan sekarang ekonomi sekarang orang seolah-olah ya mewah. Kenapa? Gaji besar tapi pengeluaran harus besar juga. Zamannya dulu tidak ada kredit orang nggak berani. Sekarang orang berani kredit, maka rumah sederhana udah punya kereta karena dengan cara kredit, gitu. Tapi kalau secara ekonomi ya pada zaman Orde Baru lebih susah. Dengan kemajuan teknologi sekarang itu lebih susah. Itulah perbedaan ekonomi ya pada zamannya Soeharto. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya akan ditanyakan sama teman saya. Pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi negara pada saat masa Soeharto? Politik apa saja yang terjadi? Pada zamannya Soeharto, pola pemerintahan zamannya Soeharto itu dia ada politik pada waktu itu. Zamannya Soeharto itu dalam berpolitik itu ada 3 partai itu, yaitu P3, Golkar sama PDI. Dalam berpartai zamannya Soeharto ini sudah ada pengelompokan. Jadi macam Bapak dulu tinggal di perkebunan, jadi sudah ada pengelompokan. Jadi seolah-olah sudah ada pengarahan secara politik itu mau diarahkan kemana, itu sudah ada politik. Itulah yang Bapak ketahui pada waktu itu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan sama teman saya juga. Berapa lama Pak Soeharto menjadi presiden? Bapak Presiden Soeharto ini sebelum menjadi presiden, sebelumnya adalah Bapak Presiden Soekarno ya. Jadi di mana terjadi G13 PKI tahun 1965, ya tanggal 30 September 1965 terjadi lagi 13 PKI, dan di situ terjadi kudeta. Nah, di saat itulah
Bapak Soeharto ini memperjuangkan untuk supaya negara kita tidak dikudeta, yaitu sekitar tahun 1966 Bapak Soeharto sudah menghadap pada tahun 1971, 1955 itu pemilu pertama Bapak Soekarno. 1971 Bapak Soeharto terpilih menjadi presiden untuk yang presiden yang kedua dari Republik Indonesia. Jadi sampai tahun 1998 pada tahun Mei 1998 itu belum sampai masa berakhirnya presiden, tetapi setelah didemo sama mahasiswa. Jadi pada tahun 1998 itu Bapak Presiden Soeharto itu lengser. Jadi Bapak Presiden Soeharto itu hampir berkuasa di negara NKRI kita itu sekitar 32 tahun. Nah, itu. Ada lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pada masa Soeharto sudah ada BPJS? Pada masa Soeharto kesehatan juga diprioritaskan ya. Kesehatan pada masa Bapak Soeharto di situ ada yang namanya Puskesmas dan Posyandu. Posyandu yang ada sekarang itu pada zamannya Soeharto sudah ada. Jadi kecil-kecilnya Bapak dulu di perkebunan itu kalau sakit dibawa ke Puskesmas. Nah, karena Bapak orang kebun dibawa ke Puskesmas, di situ ya tidak membayar. Tetapi kalau orang yang mau ke rumah sakit itu belum ada BPJS, jadi masih bayar pribadi. Kalau pada zamannya dulu ya. Tetapi ada juga subsidi untuk di Puskesmas itu nggak bayar lah istilahnya. Dan itu kesehatan juga di kesehatan ibu dan anak juga ada. Itu nanti di Posyandu, nah, itu diadakan setiap sebulan sekali itu di Posyandu. Dan untuk anak-anak juga pada waktu itu juga SD, khusus SD sebulan sekali dikasih bubur. Tapi juga nggak merata, ada yang dapat ada yang enggak, nah, gitu. Jadi pada masanya Soeharto ini kesehatan juga diprioritaskan juga, cuman tidak seperti di BPJS sekarang. Sebenarnya kalau sekarang ini BPJS itu bukan gratis, karena kita harus mendaftar dulu dan ada iurannya. Jadi kalau kita nggak mendaftar dan nggak menjadi anggota, ya kita namanya umum membayar juga. Cuman pada waktu itu masyarakat yang minim penghasilan, istilahnya nggak berharap besar gitu. Jadi nggak berangan-angan tinggi lah. Inilah pendapatanku, inilah yang aku punya. Jadi dulu pun untuk demo-demo itu mana ada, kecuali setelah reformasi itu. Nah, jadi untuk kesehatan BPJS pada waktu itu enggak, cuman pernah juga pada zamannya Bapak Soeharto dikeluarkan juga kartu sehat, namanya kartu sehat. Tetapi karena Bapak tinggalnya di perkebunan, Bapak nggak tahu kartu sehat itu kayak apa. Kalau anaknya sakit, dibawa sama orang tua ke Puskesmas. Kalau batuk bawakan, dulu malah kalau ngasih obat batuk itu bukan satu tempatnya, bukan satu botol dibawakan, kita bawa gelas. Nanti dituang di gelas, bawa pulang pakai gelas kita. Itu obat batuknya. Nah, itu dulu. Nah, jadi itulah untuk BPJS belum ada, tetapi ada kartu sehat. Nah, kartu sehat ini apakah untuk orang miskin juga belum, tapi ya untuk miskin biasanya kalau di perkebunan dia ada khusus memang balai pengobatannya di Puskesmas perkebunan. Nah, itulah yang bisa saya apakan untuk kesehatan. Baiklah, itu saja yang kami wawancari. Nah, ini dia hasil dari wawancara dari kelompok kami bersama Pak Paryatno. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Sekian kami ucapkan terima kasih ya Pak. Nah, itu juga Bapak ya. Itu sumber itu memang yang pernah Bapak rasakan, ya kan? Istilahnya lahir di masa Orde Baru Bapak Soeharto gitu. Nah, jadi ya kurang lebihnya minta maaf juga, kurang mungkin jawaban tadi kurang memuaskan, tetapi itu yang bisa saya apakan ya. Baiklah, sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.